Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullaha wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bismillahirrahmanirrahim. A'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sama sekalian, alhamdulillah diberi kelonggaran oleh Allah Ta'ala, nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman, kemudian nikmat sehat. Nikmat sehat pun merupakan satu nikmat yang besar dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi jarang orang menyebut orang sering menyebut itu ucapan-ucapan syukur alhamdulillah atau binatang misalnya, atau merasa anak-anaknya sukses alhamdulillah, tidak pernah alhamdulillah bisa ngaji, alhamdulillah bisa sholat jamaah, alhamdulillah sehat. Jarang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita. Saya berharap tidak hanya satu kegiatan yang rutinitas saja, tapi merupakan satu bentuk sadar diri bahwa kita ini ada kewajiban untuk menuntut ilmu yang akan kita amalkan. Jadi kita orang belajar itu merupakan satu kewajiban, tidak longgar, tidak begitu sebenarnya, atau sisa-sisa waktu, tidak lepas-lepas longgar. Bagaimana caranya? Karena menuntut ilmu itu bukan sunnah, apalagi mubah, tidak, tapi kewajiban. Baiklah Bapak Ibu, di catatan saya atau batas pembacaan kitab Riyadhus Shalihin terakhir sampai hadis yang ke 853. Sekarang ya, terakhir 852 di kitab saya. Jadi masih di awal-awal bab, di hadis nomor 3 dari bab sekarang. Babnya tentang bagaimana caranya bersalam. Artinya salam itu bagaimana. Baiklah, saya bacakan hadis yang ke-853. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dari Anas bin Malik yang dimaksud di sini radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama, apabila beliau itu berbicara di kalimatin, dengan kalimat a'adaha salasan, ya, beliau mengulanginya 3 kali, hatta yufhama anhu, sehingga dipahami anhu darinya, jadi hubungan pembicaraan tadi. Wa idza ata ala qaumin, dan apabila datang pada satu kaum, fasalama alaihim,
maka dia itu mengucapkan salam atas mereka, salam alaihim, salam atas mereka itu salasan 3 kali. Rawal Bukhari meriwayatkan dari sini Bukhari, wa ada makmulun, dan ini adalah mengandung pengertian alama ila kana jam'u kafiron, atas apa yang apabila ada perkumpulan yang banyak, kumpulan orang banyak atau kelompok orang banyak. Di hadis ini ya, boleh orang itu mengucapkan salam ini diulangi 3 kali, meskipun yang bersalam itu, meskipun orang yang diberi salam itu sudah mendengar, tapi ini dalam keterangan adalah apa ida kanal jam'u kafiron, apabila satu perkumpulan, satu kelompok yang banyak, boleh apa-apa. Kemudian Nabi ini kalau tidak setiap ucapan Nabi ini diulangi 3 kali, cuman kadang-kadang dia itu mengulangi dalam ucapannya itu sampai 3 kali. Ini biasanya orang yang diajak ngomong ini kurang memahami atau saking pentingnya omongan, diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya boleh. Tausiah juga begitu. Misalkan apa itu namanya, di hari apa itu yang untung ada kajian, disampaikan lagi tidak apa-apa, karena merasa perlu, artinya merasa perlu. Kok yang saya sampaikan itu kayaknya belum memahami atau belum dilakukan oleh orang-orang, kalau sekiranya harus dilakukan. Konon kabarnya, ceritanya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memberikan pengajaran surat Al-Masun itu sampai jam 6 beberapa malam, sampai puluhan malam itu terus, sampai muridnya ini belum, Pak Kiai kok nipu-nipu mawon, karena sudah tahu, Pak Kiai ini sudah tahu kalau hafal sudah, tahu mudahnya sudah, cuman belum ada pengalaman. Di kanan kirinya banyak orang miskin, orang-orang kaya yang ikut ngaji sama beliau belum mengamalkan ayat itu, sehingga orang ini baru menghafal, tahapnya belum memahami. Orang paham itu dia melakukan apa yang dia ketahui, itu orang paham. Maka perlu dilakukan bertanya, maka dijawab oleh beliau bahwasanya benar kalian sudah menghafal ayat ini, tetapi ayat itu tidak hanya cukup dihafal. Ini dan pancet gunung bahasa kita. Ini kape dulu orang padahal tidak apa-apa, perlu dilakukan. Sebagaimana pendidikan Rasul, pembicaraan beliau kepada para sahabat itu kadang diulang-ulangi 3 kali ini maksimal, 3 kali ini maksimal, sampai orang yang diajak ngomong ini bisa memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Karena kalau aturan kecil ini sampai saat pengertiannya repot. Nah, apalagi yang disampaikan adalah pimpinan daerah atau pimpinan kelompoknya di daerah mana, kelompok muslimin yang di kabinet mana itu disampaikan sana, padahal ini luar juga. Wali Miqdad radhiyallahu anhu, dan dari Miqdad radhiyallahu anhu fi hadits tawil, pada hadisnya yang panjang. Artinya di sini diambil yang sesuai dengan bab saja, maksudnya hadisnya panjang. Kuna adalah kami, kata Miqdad, kuna adalah kami,
narfa'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narfa'u itu adalah memberikan tapi dengan barang, kalau bahasa Jawa ngelungke. Nasi baru minal labani, bagian atau bagiannya Nabi dari susu. Fayajiu minalai, maka beliau datang di waktu malam. Fayusali, maka beliau bersalam tasliman satu salam yang layuki tunaiman, tidak membangunkan orang yang tidur, wayusmiku, dan beliau memperdengarkan alayakubona, orang yang tidak tidur, orang yang berjaga. Jadi caranya tidak bikin orang yang tidur ini bangun. Artinya orang yang tidur ini tak diganggu, karena salam yang diucapkan itu untuk orang yang terjaga. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalama, maka beliau salam, karena sebagaimana kana yusallim, sebagaimana dia itu mengucapkan salam. Rawahul Muslim, pun meriwayatkan dari sini Imam Muslim. Jadi, artinya walaupun salam ini perlu, kecuali kalau ada hal-hal yang mendesak atau perlu ditangani segera, karena ada kebakaran, ada maling, teriak mawon, gugai latangi, pakai listrik mawon, jeblek ini meteran. Karena kalau kebakaran ini ya harus cepat, kebakarannya hubungan segera, nopo-nopo, ini setelah attack. Ya, artinya bunga itu juga diperlukan. Bunga itu diperlukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali pahit di persiapan orang tunggang itu kan juga bersakit. Soalnya Abdullah itu wafat ini, Abdul Sa'id. Kemudian oleh Nabi dipakai untuk menyemangati kaum muslimin. Di saat-saat menggali pahit yang sudah lapar banyak ini, Nabi memberikan semangat. La aisyul ajlah, dan diulang-ulang. Tidak ada penghidupan kecuali penghidupan itu di akhirat. Artinya ini dunia ya mau ini di akhirat, penghidupan yang sesungguhnya. Peras Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ceritanya si Mikdad itu memang menyediakan susu untuk beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Susu kambing. Apa namanya, di kebiasaan para sahabat itu ada manihan itu orang meminjamkan kambing, kemudian yang dipinjami itu ya ngangkut kambingnya, ya diberi makan, tapi kambing tidak diberikan, tapi nanti hasilnya saja, susunya untuk dimanfaatkan, tapi kambingnya suatu-suatu bisa dikembalikan. Sebagaimana tanaman juga begitu. Dulu orang miskin itu juga oleh orang kaya ini punya kurma banyak, tadinya orang miskin ini kurma itu bertanam, buahnya saja ya, tapi pohonnya tetap milikku. Jadi sewaktu-waktu sudah mencukupi, maka pohonnya diambil lagi. Jadi disuruh ngurus pohon kurma itu, beberapa pohon yang dikasihkan oleh orang miskin, kemudian hasilnya ini untuk dimanfaatkan orang miskin, tapi pohonnya masih tetap bumbunya. Nah, inilah bunyinya nijoli, pentaksir orang tua ini kalau panen 2 kilo. Ini orang miskin ganggu saja, misalkan ganggu jili diliai. Nah, sudah. Ini kalau panen biasanya 50 kilo misalkan, saya kasih 50 kilo, nanti tak ijoli, ini panen untuk saya beli. Seperti itu. Ini tidak termasuk hujan ya. Nah, seperti itu. Kalau hujan kan dilarang. Bahkan hijau,
Di bab tentang jual beli ada ya, kembali sini. Jadi begitulah para kaum muslimin, para sahabat ini memberikan satu manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan sampai ke masyarakat. Yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Itu ketika orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah itu datang ke Madinah itu jangan. Sebetulnya orang Ansor ini butuh, tetapi karena saudaranya dari Mekah datang, maka kebutuhan dia itu dibatasi, kemudian dibagi dengan saudaranya. Bahkan sampai punya istri juga disuruh milih mana yang disenangi tak cerai, punya rumah juga dikasihkan, yang satu diparuh misalnya, gitu. Tapi orang-orang Muhajirin juga tidak bersedia untuk menerima hal seperti itu. Kemudian di bab ini penghidupan para sahabat itu begitu baiknya nih, ngerti nabinya tahu butuh itu sudah kasih, sahabat yang lain butuh itu sudah dikasih, sehingga orang-orang miskin di zaman dahulu itu tidak teriak-teriak untuk bengkok-bengkok, wah masih sopan belum cukup kasih. Karena yang kaya atau yang miskin, kemudian yang miskin juga romiro, tidak meminta-minta. Dan orang kaya pada saat itu tidak tahu apa namanya sahabat. Soal sahabat ini tahu, sahabat Nabi itu sama sahabat yang lain itu kaya seperti keluarganya, dia butuh apa itu tahu. Hadis yang ke-855, wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dari Asma putrinya Yazid radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah lewat di satu masjid satu hari Nabi itu lewat di masjid, masjid. Wa usbatu nisa ibu dan sekelompok dari perempuan-perempuan itu sedang duduk. Fa'alu biadihi, maka beliau melambaikan dengan tangannya di tas ini dengan mengucapkan salam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa hadza mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal lafzi wal isyarati. Dan ini adalah mengandung pengertian pada bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi itu melewati perkumpulan para wanita tadi, kemudian itu kan pelayanannya itu kan satu lapak dengan isyarat, karena lapaknya yang assalamualaikum udah isyaratnya begini. Dan Rasulullah itu tidak pernah menyentuh kulit perempuan kecuali dengan mahramnya. Maka ketika siswa tangan ketika para perempuan itu mendatangi Nabi untuk membayar Nabi itu, Nabi ya cukup umuman saja, tidak jabat tangan, ketika membayarnya. Dan perempuan itu tidak akan mengumpul anaknya hidup-hidup, tidak akan berzina, ya. Salah satunya. Nah, artinya boleh juga kalau ada kelompok yang banyak kemudian kita mengucapkan salam. Hal ini tidak diulangi, cukup satu kali, tapi ketika melafazkan salam itu dengan lambaian tangan, ini tidak ada perempuan, laki-laki pun boleh seperti itu, lambaian tangan.
Ini menunjukkan salamnya beliau itu ditujukan kepada kalian semua. Ini termasuk ya apa namanya, sifat beliau, artinya ya kebaikan akhlak beliau seperti itu. Kita tinggalkan hadis yang ke-855, insyaallah mudah dipahami. Hadis yang ke-856, bahwa Abi Jurayyin Al-Mujaili. Mujaili ini adalah salah satu suku. Radhiyallahu anhu qala antahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu. Aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata, alaika salam ya Rasulullah. Alaika salam atas engkau ya keselamatan ya Rasulullah. Kalau Nabi menjawab, la taqul alaika salam. Janganlah engkau itu mengucapkan alaika atas engkau itu assalamu keselamatan. Fa inna alaika salamu, maka sesungguhnya alaika salam itu tahiyatul mauta, itu penghormatan untuk orang yang sudah mati. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Salam yang seperti ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan. Kemudian rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa sabaqa bimutulihi, dan sungguh telah lewat nanti sini dengan panjangnya nanti, dengan sudah lewat nanti sini dengan nanti yang panjang. Ini diringkas, dijadikan satu ringkasan saja. Yang beda yang umum itu ya assalamualaikum, assalamualaikum meskipun satu orang lagi. Ya, kalau ini kan alaika, walaupun di secara kalimat betul alaika salam betul, dan disebutkan dengan namanya itu juga boleh. Assalamualaikum Pak Jinten boleh, ini juga boleh. Ini boleh saja. Assalamualaikum Pak Jadi, assalamualaikum Pak Jinten misalnya gitu. Macam itu tidak dilarang. Artinya tata cara salam pun harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun kalimatnya itu benar, kalau dia mengucapkan salam artinya benar mungkin, ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, ya jangan. Benar kan menurut kita, tidak benar menurut ajaran. Monggo, karena salam itu juga perkara-perkara yang penting, karena sampai Nabi itu memerintahkan supaya menyebarkan salam. Dan lewat sampai Ibnu Umar di pasar karena Nabi perintah. Jadi satu sahabat saja mensikapi apa yang disampaikan oleh Nabi, kemudian berbuat yang seperti itu. Dan memang sahabat terima, berusaha bagaimana caranya apa yang dilakukan oleh Nabi dia bisa melakukan. Kita kan juga usaha begitu, karena ada hadis itu sabidu apa itu. Sabidu itu sangat-sangat apa? Menyangat-nyangatkan untuk mencontoh Nabi itu boleh, malah harus. Wakor itu dan dekat-dekatkanlah kalian itu amalannya seperti Nabi. Nek kon plek betul saja, makanya kan dekatkan saja. Orang-orang yang telah baik pada zaman dahulu, masya Allah, bukan hanya urusan-urusan yang tidak mengandung resiko perang contohnya. Dan Nabi itu mengumumkan perang,
Kemudian orang miskin itu dengar. Padahal nanti mengumumkan bagi orang-orang yang bisa berangkat perang, ada sunat untuk perang. Bahwa ternyata orang miskin itu ya tidak. Karena jihad itu orang jihad bisa itu diawali buat fusikum kan gitu, dengan dirinya dan dengan hartanya. Orang miskin mendatangi Nabi, ya Rasulullah, kami ini orang-orang yang tidak mau ikut perang ya Rasulullah, daftar perang ya Rasulullah, tapi tidak ada yang membawa kami. Kami tidak punya tumpangan, tidak punya kendaraan, tidak punya bekal. Persediakanlah bekal dan kendaraan buat kami supaya bisa ikut ujian bisa pindah bersama ya Rasulullah. Nabi harus dengan berat hati ya. Pak, sebenarnya kan kendaraan ini pas. Oh, oleh Rasul itu disarankan supaya jihad mereka itu untuk keluarga mereka. Cari mangsa itu terima. Untuk terima padahal itu tidak nanti. Mereka sudah dengan berat hati. Suatu mereka bangun itu. Tapi di bulan jami ini cucuran air mata mereka itu nangis dia balik dari Nabi tadi betul mereka saja apa yang bisa saya impakkan tidak ada nyakoni wong perang tidak bisa diberi rogol kali nyawa ini rogalnya orang yang sembuh nangis perang itu kalau tidak ya luka nanti kalau tidak menang ya salah kalau tidak malah meninggal gugur, tapi dia cari karena para sahabat itu tujuannya adalah jannah surga. Makanya jalan surga kok udah mungkin mereka. Jadi orang yang mengangkat sesuatu kebaikan yang Nabi mengumumkan itu kemudian sampai seperti itu. Kalau ada yang mengumumkan pojok ini bagi Nabi ketinggalan satu kebaikan biasa mawon. Itu dia sebetulnya tidak bisa amal soleh pun izin, betul sakit, betul dong. Amal soleh ini. Aku ketinggalan sholat jamaah terus betul merosot kehilangan. Padahal sholat sendiri kan satu. Jamaah 27 tidak bisa, tidak merasa kehilangan 20-an. Biasa mawon, santai mawon. Karena memang ya baik saya maupun jenengan itu ya seperti itu. Kita dalam tahapan untuk mencapai sana. Minta saja kepada Allah supaya hati kita ini diarahkan ke sana yang berkualitas tapi kualitas orang yang balik hati dengan kuat hati ini. Sebab hati ini pun bolak-balik pun masya Allah. Enten tahu, ceritanya ulama yang ahli kitab basis itu loh, insya Allah. Pengen ulama yang dia ini bisa tergoda oleh syaitan, sampai mati di tiang gantungan dia nyembah pada syaitan, akhirnya mengakui akan keanehan syaitan. Selesai dia juga begini. Sekarang bab 133 baru ada kesalahan, ada pokok-pokoknya sama ada kesalahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalliur raqibu 'alal masi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda yusallimu bersalam ar-raqibu orang yang berkendaraan alal mahasyi atas orang yang berjalan kaki. Jadi ada orang kita naik kendaraan ada berjalan kaki kita adalah kita dulu yang memberi salam yang berkendaraan. Tapi sudah umum buatan salam nih bel ditapai mana nih bel dijawab ya ada umum tidak gue kayak
otomatis. Wal masih dan atas orang yang berjalan ala ini, wal masih dan orang berjalan ala ini atas orang yang duduk. Artinya orang yang bagian kita berjalan adalah duduk, kita lah yang adabnya yang memberikan salam. Tapi kalau yang duduk mengucapkan salam ya tidak mengapa. Tapi baliknya yang seperti itu. Wal itu al kafir dan orang yang sedikit atas orang yang banyak. Itu salam C. Apa benar ini? Wafir watin Bukhari dan di dalam satu riwayatnya Imam Bukhari wasal dewa al kafir dan orang yang kecil artinya orang yang muda al kafir atas orang yang tua. Kafir di sini dengan tua. Bila ada muda dan tua, maka yang baiknya itu anaknya itu yang muda dulu yang mengucapkan salam. Di nanti wali sinkronisik. Ya anak-anak jajaran anak-anak yang itu gitu dipelajari budaya itu ya tentang gurunya itu tidak segera jabatan sama gurunya tidak mengucapkan salam meskipun ada jabatan yang sing salam itu guru nih. Maksudnya anak-anak sudah pasti malas sana kita sudah walaupun tidak semuanya saja ya di beberapa anak itu kalau pak gurunya hadir itu biasanya terus berumuni sebenarnya ini terus salam, tapi kok salam belum dibudayakan masih beberapa anak itu kalau pas 4 baru saya wajar ya pas 5 kelas 6 itu mestinya tapi bagaimana kelas 6 itu mestinya sudah itu sudah dulu di kelas 1 itu dibalik guru itu lebih awal ini masalahnya jadi guru itu baris sih jadi murid jangan gurunya kalau disini kamu murid sekarang dibalik dulu awal-awalnya seperti itu jadi gurunya baris namun muridnya kan muridnya masih sedikit masih wah enak ya dan dekat-dekat dulu orang jauh-jauh sekarang ganti dulu pak guru yang hadir muridnya mestinya yang berebut dengan cium tangan dan mestinya guru itu nanya siapa tadi yang berangkat belum cium tangan kedua orang tuanya ditanya itu kalau guru ini orang tuanya di sekolah ya atau orang lain sendiri enggak padahal sih ngejajan ngewit mau jajan itu adalah kebiasaan kita juga mempraktekkan itu juga sulit tidak bisa malah untuk kesalahan itu mulai lah salaman saya pakai ini di pembelajaran merupakan sampai dibelajari seperti itu gede ini kok di dalam dan di kota sekarang orang kota pak barang gede mondok dan ini ya kaya ngono ya kok diajari ngono wae dari ini kaya ngono kok meneh boten diajari ya mondok wong 1 sing ngono wong 5 sing diangkat di permukaan sing wong 5 niku ya diangkat berikut pondok dan pondok itu kan hanya untuk jalan untuk jalan saja catatannya sudah ada orang tua juga begitu bisanya itu cuma usaha ikhtiar ikhtiar jadi anak yang baik sekolahnya di tempat yang baik di pondok kok jadi ini kan pondok di titik kali Allah Ta'ala jadi kita mau lepas karena Allah Ta'ala punya usaha ya semaksimal mungkin usaha itu tapi sudah catatannya kayak Nuh nih loh kayak Nuh nih loh catatannya tapi kan Nuh buat tendangan ya wis lah dikandani rambutku ya wis munggah ning gunung kan tidak begitu diceluki ini kan akan menuju ke hidungnya bukan anaknya bodoh bukan kalau banjir kalau untuk gunung kan otomatis secara akal kan selamat tapi Nabi Nuh tahu ini bukan banjir sembarangan tapi banjir ada jadi bapak-bapak ibu sekalian adalah kita usaha bagaimana untuk menyelamatkan diri kita kemudian anak istri kita pokoknya diri kita dulu kalau ayatnya kan aku sakum ini dirinya sih
awalnya selamat terus kemudian mengajak orang lain supaya selamat. Belajar dari ada kekurangan yang ada, istighfar pada Allah. Joko utananya ada kekurangan yang menjadi namanya orang, pasti ada, tidak ada orang yang sempurna. Bidang apa saja, ya pintar di bidang itu ada kelemahannya, bidang itu misalnya ini. Pintar di bidang ini itu tidak ada. Itulah perlunya tak mengawali saling tolong menolong. Kita awal diri kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.